Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atamani akmalani ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bisa melaksanakan kajian bersama yang diselenggarakan oleh Al-Fityah, yaitu kurma. Kajian Ramadan bersama Al-Fityah. Semoga bisa memberikan kita manfaat dan tetap belajar bersama. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan pelajari adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita di bulan Ramadan mendapatkan takwa itu, bukan mendapatkan lapar. Coba kita pelajari satu persatu adab itu. Beberapa kita akan mempelajari. Yang pertama adalah mensegerakan berbuka. Ya, ini adab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah. Orang itu senantiasa berada di atas kebenaran lama mereka mensegerakan berbuka. Jadi ketika azan dikumandangkan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berbuka. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berbuka dengan kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Ketika kita hendak berbuka puasa, maka berbuka puasalah dengan kurma. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat untuk berbuka dengan kurma. Kita usahakan untuk berbuka dengan kurma, sehingga ketika kita makan, maka yang kita ingat siapa? Yang kita ingat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan, fa illam yajid falyuftir ala ma. Ketika kita tidak ada kurma, maka hendaklah kita menggunakan air. Ya, minum air. Fa innahu tahur. Karena air ini adalah membersihkan. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah berdoa ketika berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal yusaimi 'inda fitrihi da'watan latu, rawahu Ibnu Majah. Orang yang sedang berpuasa ketika dia berbuka, doanya mustajab, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan berbuka puasa, apa yang kita lakukan? Hendaknya kita berdoa, karena kita tahu doa adalah inti dari sebuah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah dianjurkan untuk makan sahur. Meskipun hanya minum segelas air putih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna fis sahuri barakah. Di makan sahur itu ada berkah. Berkahnya bukan cuma di makanannya saja, tetapi berkahnya berkah di waktunya. Waktu sahur bukan waktu malam, tetapi waktu sahur adalah waktu mendekat subuh. Karena itu adalah waktu istighfar. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang penghuni surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan ketika sahur mereka beristighfar. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang selanjutnya adalah dianjurkan untuk bersedekah. Kita tidak mengatakan bahwa ini wajib, tetapi bersedekah dapat mensucikan jiwa. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, beliau adalah orang yang paling dermawan. Maka ajwada mayakun fi Ramadan. Dan kapan beliau dikatakan lebih dermawan lagi? Ketika bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan Jibril, ketika belajar Al-Quran dengan Jibril, ketika bertadarus dengan Jibril, beliau lebih baik lagi. Bahkan beliau lebih baik dari ri al-mursalah, daripada angin yang ditiupkan. Semua dapat kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah dianjurkan untuk tarawih. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan pada siang hari dan malamnya kita tidak melakukan tarawih, apakah puasa kita ini sah? Tentu saja puasa kita sah. Akan tetapi ini termasuk adab. Tarawih merupakan adab karena tarawih merupakan bagian dari syiarnya Ramadan. Agar kita menjadi orang yang bertakwa, maka jangan tinggalkan sholat tarawih. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah i'tikaf. Ketika di bulan suci Ramadan tahun lalu kita tidak melaksanakan i'tikaf, maka mari kita sama-sama untuk melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa kita adalah puasa yang berkualitas, mari kita sama-sama untuk memperhatikan adab dalam berpuasa. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, menjaga diri dari segala bentuk potensi pelanggaran atau tidak berlebih-lebihan dalam yang mubah. Ketika kita sudah melakukan ini, insya Allah kita termasuk orang yang menjaga adab dalam berpuasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita dapat melaksanakan qiyam dan bisa melaksanakan puasa dengan baik. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan hanyalah milik saya pribadi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.